Gurat kan kita melakukan berbagai kerja riset ya, baik yang sudah terpublish maupun yang belum, ataupun di dalam kerja-kerja riset itu kita menemukan berbagai data, kemudian masih banyak kita simpen gitu. Nah, rahasia nih. Akhirnya dari situ kita kepikiran kenapa nggak data yang atau hasil riset yang kita lakukan selama ini juga di presenting atau diinterpretasi kembali dalam bentuk karya seni rupa. Yang menarik dari ngobrol-ngobrol sama Bli Made itu sendiri apa ya kalau dari teman-teman mengenai kemasan itu? Mungkin ada. Kalau Bli Made Lecinya minum dulu Mas. lecinya. Masih kena hujan di luar, masih terpapar hujan. Kalau menarik dari obrolan ke Bli Made Sesangke, yang pertama tentunya kita merasa dekat banget dengan beliau karena kondisi dan situasinya kita main ke rumahnya. Ya dulu saya pemahamannya ketika ngobrol sama beberapa seniman, kata yang selalu dipakai adalah awan ya. Ternyata lebih dari itu gitu Ya, kan. lebih dari itu. Nah mungkin ya karena karyanya Bli Cupruk Iya. berkaitan bisa jelasin apa sih gitu dan gimana atau hal apa sebenarnya yang menarik. Hari ini kita mau udah ngumpul ya. Ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lagi pameran dan juga kuratornya. Di Sika ini ini pengen dijadiin suatu program ya untuk mungkin selain setiap pameran itu teman-teman seniman dan kurator yang berpameran itu kayak kita ajak ngobrol gitu kan, agar ya buat yang apakah mereka nggak sempat datang atau juga pengen tahu lebih ya lewat inilah gitu ya kita bahas. Dan ini ya yang pertama, jadi dari Sika saya mewakili pertama ya makasih ya udah pada nyempatin waktunya. Kita langsung ini ya bahas kamasanologi ini ya. Kamasanologi ini kan tema dan juga judul dari pameran ini gitu. Kan mungkin ya kita bahas awal mulanya gimana ya gitu kan. Ini dari mana sih apa lagi ngobrol terus tiba-tiba wah ya kita bikin ini yuk. Atau emang suatu yang udah dibicarakan cukup lama atau gimana gitu. Mungkin dari Bli Susante sebagai kurator bisa jelasin gitu. Proses itu gimana ya? Ya untuk proses dari pameran ini sebenarnya sudah cukup lama ya Gus ya. Setahunan mungkin ya, setahun. 2 tahun malah. Dua tahunan ya. Obrolannya dua tahun ya karena teman-teman dari pendekatannya pendekatannya lama deh. Karena 2 tahun karena teman-teman dari penawar racun gitu pengen selain biasanya mereka jadi attender gitu kan Mas, masang-masang karya gitu. Ya mereka kan semuanya punya latar belakang seni rupa gitu. Jadi pengen mengpresenting diri mereka juga sebagai perupa gitu. Dengan potensi-potensi yang ada, kemudian dengan pengalaman mendisplay sebagai kerja-kerja art handler itu, kemudian gimana nih kalau mereka berpameran seperti itu keinginan dari teman-teman. Terus ngobrol lah kita di Gurat gitu, kemudian pengen bawa sesuatu lah gitu. Ada banyak opsi sih pada saat itu, kemudian akhirnya kita ketemu pada satu titik yang sama, kita akhirnya berkolaborasi gitu. Di Gurat kan kita melakukan berbagai kerja riset ya, baik yang sudah terpublish maupun yang belum,
ataupun di dalam kerja-kerja riset itu kita menemukan berbagai data, kemudian masih banyak kita simpen gitu. Nah, rahasia nih. nah, akhirnya dari situ kita kepikiran kenapa nggak data-data yang atau hasil riset yang kita lakukan selama ini juga di presenting atau diinterpretasi kembali dalam bentuk karya seni rupa gitu, dalam bentuk karya gitu kan. Biasanya kalau ngomongin hasil penelitian kan dia jadi buku, dia jadi laporan penelitian seperti itu. Nah, gimana nih kalau data atau temuan atau apa yang kita temukan di proses riset itu kita bikinin nih dalam bentuk pameran seni rupa, dan bagaimana teman-teman berupa merespon itu kemudian. Nah, akhirnya ketemu gitu. Nah, akhirnya karena kita juga mulai ngumpulin tuh tentang kamasan itu Mas dari proses. Iya, dari sebenarnya data-data yang bersifat kayak jurnal, catatan-catatan itu dari lama. Kemudian secara lebih khusus ketika kita riset tentang warna Bali ya, warna alam di tahun 2021 itu salah satu wilayah riset kita kan di Kamasan. Nah, dari riset warna alam itu kemudian kita ketemu nih data banyak tentang seni lukis Kamasan secara lebih luas lagi gitu, berdasarkan praktik yang dikerjakan oleh senimannya gitu, karena kita kebetulan waktu itu pengambilan datanya adalah di Belima Desa Sangke, jadi kita banyak mendengar cerita, banyak mendengar tuturan-tuturan dari Belima Desa Sangke gitu, kemudian tentang berbagai hal tentang seni lukis Kamasan gitu, tentang visualnya, aspek-aspek visualnya. Nah, itu juga berlanjut juga kemudian. Sebenarnya sebelum ini gitu teman-teman dari Penawar Racun sebenarnya sudah kita ajak kolaborasi waktu kita menghadirkan karya Kamasan ini di pameran Manifesto ya tahun 2022 kalau nggak salah, pameran Manifesto di Galnas itu. Ya, yang di Galnas itu ya waktu itu sebagai titik berangkat awal. Kayaknya Manifesto terakhir itu ya. Kayaknya yang di Manifesto ya, itu Manifesto kita bawa karya kinetik itu kan yang ada di kita hadirkan juga di sini gitu. Itu juga titik berangkat akhirnya. Dan dari situ akhirnya teman-teman dari The Racun makin gini nih tentang Kamasan, ayo kita bikin lagi. Akhirnya kita juga masih banyak nih yang bisa kita gali, akhirnya tercetuslah kolaborasi ini gitu. Ya itu menarik ya. Sebenarnya ya dulu pernah ngobrol-ngobrol juga sama Gurat juga kan ya, sama entah pas waktu diskusi ataupun ya di apa ngumpul-ngumpul lah ya istilahnya sama ya Kemal, Asmujo dan teman-teman yang lain juga kan ngelihat yang menarik ya yang dilakukan Gurat dalam pengumpulan data gitu ya, penelitiannya itu gitu. Dan memang kalau ngomongin keseninya ya harapannya dari data-data itu bisa diterapkan ataupun dijadikan acuan ya untuk teman-teman berkarya gitu. Cuman kan tadi dibilang banyak sebenarnya data gitu kan. Mungkin kan tadi dibilang salah satunya awalnya dari Manifesto ya. Kan 2022 ya, 2022 tiga tahun yang lalu lah gitu. Cuman tadi dibilang akhirnya diputuskan ya udah deh Kamasan gitu. Nah itu mungkin dari entah dari kurator atau teman-teman seniman mungkin yang memutuskan ya kita Kamasan aja deh gitu. Itu gimana? Kan tadi kan banyak pilihan katanya gitu kan data-datanya. Ya kalau kita teman-teman di The Racun kan kemudian ingin berpameran dan segala macam yang seperti tadi itu. Kemudian ketika kita masuk ke Gurat, data-data yang yang cukup banyak dan juga lumayan dekat lah, karena 2022 itu kita sempat garap itu, kemudian Kamasan itu yang banyak terpapar dari kita, karena kita juga garap waktu itu pamerannya tentang seni lukis Bali itu sendiri, ada dari mediumnya, ada dari bagaimana bentuk-bentuk dari Kamasan itu sendiri dihadirkan seperti itu. Seperti bisa sangka kan juga bikin satu gambar di sana yang dimana menceritakan proses dari
warna Bali itu Bli ya gitu. Nah jadi kita banyak terpapar tentang kemasan itu dan menurut kita mulai dari kemasan. Oke. Artinya untuk kita mulai bergeraknya, The Racun ini mulai bergerak, kita mulai dari kemasan. Oke. Nah, Bli Made ini ya salah satu seniman yang ikut serta ya. Selain itu juga Acok ya yang juga sama Gus Day. Pada nggak sempet belum sempat hadir lah. Cuman kan tadi dibilang dari Guret melakukan beberapa pengambilan data lah ya istilahnya gitu kan. Apa cuman ke Bli Made doang atau ada dalam ini yang ngumpulin data kemasan gitu? Oh ya, kita tentu selain ke Bli Sangke kita juga ada beberapa seniman juga, atau ada beberapa karya-karya seniman yang juga kita lihat, kita observasi. Kemudian di samping itu kita juga di dalam proses pameran ini kita datang langsung ke Kertagose. Oke. Ya, jadi ingin mengajak teman-teman dari The Racun juga mengalami langsung bagaimana melihat proses melihat bagaimana seni lukis kemasan itu sendiri dihadirkan di dalam ruangnya seperti itu. Kita bersempat ke Kertagose, kemudian kita juga mengajak teman-teman The Racun, kemudian ketemu Bli Made Sesangke, ngobrol di situ, bincang-bincang ya, melihat proses Bli Made berkarya juga. Berbicara ngobrol-ngobrolin tentang seni lukis kemasan ini dari bentuk-bentuknya, dari aspek visualnya gitu, dari narasinya juga dan lain-lainnya. Jadi kita juga setelah data terkumpul dari Gurat awalnya, kita juga mengajak nih teman-teman The Racun untuk ke lapangan juga gitu. Sambil jalan-jalan gitu, jadi ke Kertagose melihat proses dan segala macamnya gitu. Yang menarik dari ngobrol-ngobrol sama Bli Made itu sendiri apa ya kalau dari teman-teman mengenai kemasan itu? Mungkin ada. Kalau Bli Made Lecinya minum dulu Pak. Lecinya. Masih kena hujan di luar, masih terpapar hujan. Kalau menarik dari obrolan ke Bli Made Sesangke, yang pertama tentunya kita merasa dekat banget dengan beliau karena kondisi dan situasinya kita main ke rumahnya dan kebetulan studionya ada di rumah seperti itu kan. Jadi kita seperti memang bertamu ke di kemasan ya? Di kemasan, kemasan itu. Nah kemudian yang dari Bli Made Sesangke ini kan dia juga akademis ya, artinya dari SMSR. Jadi kalau dari aspek seni rupa itu kita kayak bisa tahu nih Bli Made Sesangke ini memang ada unsur artinya menempatkan titik berkarya beliau pada seni lukis kemasan. Nah, tapi dia sebelumnya juga mengeksplorasi artinya anatomi, kebentukan dan seni lukis modern juga dia punya gitu. Artinya bukan hanya dari segi praktek dia sebagai seniman mungkin maksudnya itu kan, tapi ada juga upaya lebih dari Bli Made ini untuk mempelajari secara ini bentuknya bagaimana, kenapa dan semacamnya. Betul. Ya, jadi memang akhirnya kalau yang kita lihat sih kita dapat banyak banget cerita-cerita dari beliau yang lebih dalam jadinya gitu. Artinya tidak cuman aspek visual tapi apa sebenarnya yang sedang digarap oleh atau apa yang pengen dihadirkan oleh seni lukis kemasan yang boleh dibilang ada aspek kalau kita ngelihatnya kalau berjarak kan simbolik gitu aja ya. Tapi di balik simbol itu memang terdapat tafsiran-tafsiran yang ya kalau saya sendiri melihatnya ada hal-hal mikro lah di sana gitu. Ada banyak banget hal-hal mikro yang digarap oleh yang terdapat dalam seni lukis kemasan itu gitu. Yang dimana kalau kita nggak masuk ke dalam lab atau studionya Bli Made Sesangke itu sangat berjarak sekali gitu. Nah seperti itu sih menariknya. Jadi dia banyak memberikan paparan mengenai
apa istilahnya, asal usul atau kenapa bentuk dan rupa itu demikian gitu kan. Iya. Oke. Ya kayak ini ya, jadi ya kayak yang aku pernah bilang itu ya, kayak sebenarnya seniman juga ketika melihat atau kita melihat ini ya, simbol gitu ya, lambang yang ada di rupa, kadang bisa juga untuk apa, membaca semacam kayak arkeolog lah Iya, gitu iya. ya. Apa bahwa oh ini bentuk, oke. Kalau tadi kan aung ya, aun. Ya dulu saya pemahamannya ketika ngobrol sama beberapa seniman, kata yang selalu dipakai adalah awan ya. Ternyata lebih dari itu gitu Iya, kan. lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah mungkin ya karena karyanya Billy Cupruk Oh, iya, iya. berkaitan, bisa jelasin apa sih gitu dan gimana atau hal apa sebenarnya yang menarik dari itu sehingga aku ini nih oke, gitu. oke. Kalau masuk ke personal jadinya nih, apa namanya, yang buat saya menarik tuh di dalam obrolan di rumahnya Bima Desa Sangko itu bagaimana proses interpretasi saya awal melihat awan-awanan itu adalah awan, namun dalam sisi apa boleh dibilang logika visual saya sebelumnya, kenapa awan ini juga ada di bawah dan ada di sela-sela masing-masing setiap objek yang digambarkan oleh kemasan itu sendiri seperti itu. Nah, ketika saya menanyakan lebih jauh tentang itu, ini apa Bli? Nah, jadi beliau menceritakan bahwa ini awan yang ada di dapur gitu. Kalau kita melihat awan itu adalah satu debu awan yang berterbangan dan itu bisa dilihat di pagi hari misalkan atau pagi hari ketika masak kan kegiatan orang Bali banyak tuh di dapur bikin kopi, kalau bengong lah pasti itu istilahnya ngidu mungkin ya. Penghangat dan segala macam adalah cahaya matahari yang di celah-celah jendela itu. Nah, di sana dia menceritakan partikel awan itu berterbangan gitu. Nah, waktu itu dia kemudian melanjutkan cerita tentang, nah di sekitaran kita ini semua ada debu-debu itu, ada awan itu, ada partikel itu. Nah itu yang membuat saya anjir, semikro itu loh, apa namanya, tentang awan ini sendiri gitu. Kalau yang saya tangkap jadinya salah satu yang dihadirkan oleh Kamasan itu bukan cuman sebuah simbol yang itu adalah awan atau apa, tapi satu kesadaran bahwa partikel ini ada nih. Partikel yang nggak terlihat ini ada di seputaran objek itu. Berarti kan keruangan itu sebenarnya terbangun dalam apa namanya lukisan Kamasan itu. Nah itu yang membuat saya cukup tertarik banget untuk masuk lagi ke dalam pandangan mikro dari si Kamasan itu sendiri gitu. Artinya objek ini tidak hanya unsur simbol dan juga estetika ataupun pakem atas dasar bentuk itu, tapi ada pandangan di sana Mas. Gagasan gitu ya, atas suatu hal ya mungkin kalau tadi salah satunya kan secara observasi atau secara apa yang bisa dilihat muncul ketika ya salah satunya kegiatan di dapur gitu ya, kan. Betul. Cuman ya itu diterjemahkan atau dipahami sama Blimade itu sendiri ya sebenarnya ya itu kan karena ada efek cahaya dan asap sehingga terlihat gitu. Dan dalam artian bahwa debu-debu itu sebenarnya ada gitu. Ada kan? Benar, dalam kesadarannya dia ada. Nah itu apa emang akhirnya atau titik awalnya dari situ atau apakah ada apa ya istilahnya pembacaan lain gitu kan dari bahasa rupa itu sendiri, aung itu sendiri gitu. Ya,
Itu bisa kita kaitkan juga sebenarnya dengan bagaimana pola penggambaran komposisi dan ruang di seni lukis Kamasan. Oke. Itu bisa menjawab kenapa seni lukis Kamasan itu backgroundnya kosong gitu. Kalau itu langit, background kosong itu langit, harusnya dipakai warna biru gitu. Oke. Kalau di wayang Kamas itu semuanya tetap warna kanvas. Artinya itu menggambarkan semesta berpikir para pelukis Kamasan dalam memandang realitasnya. Oke. Bahwa itu adalah udara memang. Bahwa itulah ruang yang ada di sekitar kita. Oke. Itu ada jarak gitu. Dengan komposisi tumpukan itu sempat juga kita bedah di karya yang kita bawa ke manifesto itu gitu. Dari tumpukan itu kita berdirikan. Kemudian bangunnya itu. Kemudian ini yang dimaksud seniman Kamasan sebetulnya. Ini cara seniman Kamasan menggambarkan dinamika keruangannya gitu. Kemudian ada aspek atmosferik itu, ada ruang itu yang di dalam udara. Ini sendiri kan memang ada banyak partikel sebenarnya yang tidak bisa kita jangkau dengan mata. Dan kebetulan yang paling bisa dekat itu dengan penggambaran analogi cahaya, kemudian ada debu asap itu dan debu itu bisa terlihat gitu. Jadi ada aspek bagaimana seniman Kamasan memandang semesta di alam ini sebetulnya. Ada aspek logika visual juga yang bermain di situ, dan itu sangat logis sebetulnya ya. Dan itu hanya bisa menjawab kenapa background Kamasan itu kosong gitu. Berarti bukan menggambarkan langit sebetulnya itu. Oke, bukan langit ya. Dia lebih apa ya istilahnya, batasan suatu ruang atau ruang gitu kan. Ruang dan ya kalau ditarik ke gagasan atau istilah filosofi mungkin skala itu sendiri berada di situ gitu. Itu dia. Gitu. Cuman kan memang kalau secara fisik hal yang apa istilah empiris gitu yang bisa kita lihat ya percontohannya ya debu-debu itu gitu kan. Tapi dalam pemahaman Balinya bahwa sebetulnya kan ya menarik ke skala bahwa yang kosong itu ada sesuatu gitu. Itu ya jadi ke situ ya. Jadi partikel itu tidak terbatas pada debu itu sendiri gitu jadinya. Oke. Gimana? Oke. Ini ada pesan sedikit. Supir saya mau ngambil ini. Sponsor. Maaf ya. Nah terus kalau dari karyanya kenapa akhirnya kok misalnya dari material ke apa istilahnya clay ya, batu bata, terus juga ada video itu sendiri gimana ya? Kalau kaitan dengan aung ataupun itu. yang diinginkan ya. Kalau aku sendiri kan setelah melihat beberapa aspek artinya pandangan artistik dari kemunculan awan-awan itu, kalau ya kebetulan saya sendiri senang melihat objek-objek dengan cara mikro gitu kan. Artinya melihat detailnya dan segala macamnya, dan itu kemudian terelaborasi dalam pemikiran saya sendiri dalam memandang kenapa sih mencoba membedah logika bentuk sih sebenarnya. Terus setelah saya mendapatkan itu adalah awan-awan yang terbang atau yang segala macam, bentuk dari awan sendiri itu hadir dengan cara seperti itu gitu. Artinya dia berbentuk bulat dengan berpusar. Kalau istilahnya Balinya itu ada utilnya, tapi juga ada semacam ekor atau satu bentuk hiasan lah, boleh dibilang hiasan ya, yang menjadi penggabungan. Berarti kan itu adalah satu bentuk yang lahir dari kesadaran awan-awanan dan juga cara bagaimana kreativitas Kamasan itu kemudian membentuk satu bentuk awan-awanan itu. Nah, saya kemudian sangat ditarik imajiner itu kemudian ditarik ke kebiasaan ibu-ibu misalkan membuat jajah Pulau Gemal atau jajah Bali itu. Nah, di mana saya sering nih misalkan di rumah nih lagi bikin, ini ceritanya apa?
ini isin gumi. Isin gumi itu artinya isi dunia itu misalnya bikin jajah suci itu Ah, ini pohon tapi bentuknya nggak seperti pohon gitu. oke. Dia bentuk aja dilipat-lipat dan segala Ya, ya, macam. ya. Terus kemudian ini ceritanya bebataran, ini ceritanya Cili, dewa-dewi dan segala macam. Bentuk-bentuk itu hadir artinya menjadi sebuah simbol yang disepakati tapi tidak selalu harus merepresentasikan Apa yang ada bentuk yang secara real nyata, ya. gitu. Padahal kalau misalkan dia lagi bikin pohon atau bikin anjing atau bikin ikan, bentuk itu sering dilihat tapi tidak merujuk pada Yang bentuk tersebut. nyatanya. Nah, tapi dia tetap membuat bentuk itu dengan caranya. Nah, itu yang kemudian saya coba elaborasi bahwa ada medium nih, ada medium yang kemudian saya coba hadirkan dia dengan pembentukan awal, tapi nanti di-press lagi dan dia sebenarnya terbentuk di balik medium itu. Saya nggak pernah tahu dia akan membentuk apa. Oke. Cuman kemudian setelah ditekan segala macam, saya angkat lagi, muncullah himpitan atau garis batas antara medium satu dan medium lainnya. Gitu. Oke, yang warna-warna itu Ya, sendiri. warna-warna itu Ya. dia menghadirkan limit dan motifnya sendiri. Gitu. Ya. Setelah terjadi penekanan-penekanan tersebut. Nah, di sana sih titik menariknya ketika ini bisa mewakilkan apa yang saya tafsir dari munculnya bentuk nih seperti apa gitu. Awan-awanan itu menghadirkan bentuk yang seperti itu dengan imajiner dari seniman Kamasan. Nah, saya juga dan juga Jaja itu dia hadir sebagai bentuk seperti itu. Saya mencoba menghadirkan bentuk yang boleh dibilang Spontan atau tidak disengaja Ya, gitu ya, ya. bukan suatu yang antitesis diatur dari gitu ya. dari pemikiran saya sendiri sebenarnya. Ini dia hadir Oke. dengan cara ini. Ya, Seperti ya. itu. Ketidakterdugaan itu Benar, ya. ketidakterdugaan itu. Oke, cuman mungkin ketidakdugaan ya dia sebenarnya kalau kalau saya bahasakan gitu ya, dia ekspresi yang otonom gitu mungkin ya bahasanya. Boleh. Ya. Gitu kan yang itu yang mungkin coba ditangkap gitu jadinya. Gitu. Nah ini kan tadi dibilang bahwa ya dari hasil obrolan dan pengumpulan data akhirnya yang kita atau yang kalian angkat eksplorasi rupa gitu ya. Untuk saat ini Ya. gini kan sebagai awal dari kamasanologi ini gitu. Ya dari 10 ya jadinya. 10 termasuk 5D itu kan. Tentu banyak berbagai perubahan baik dari bentuknya gitu kan. Juga bahan-bahan yang dipakai pun pembahasan atau ekspresi itu sendiri ya. Kayak salah satunya ya ini ya. kode Morse ini. Kode Morse itu gimana bisa dari yang di Kamasan terus ditangkap ini kayaknya begini nih. Terus akhirnya menjadi saya sih lebih bercerita jadinya ya. Iya. Lebih ke gimana awalnya sebenarnya ngambil itu sebenarnya saya konsep Men Braille itu saya ambil dari sebuah geguritan yang ada dari riset Gurat sih. Saya penggal sebuah cerita karena di sana menggambarkan bagaimana kehidupan orang tua saya di zaman dulu, bagaimana orang tua saya mendidik saya, situasi lah, bagaimana situasi itu. Nah, setelah itu bagaimana nih menghadirkan situasi itu. Nah itu yang saya pertanyakan. Ternyata setelah itu saya bagaimana dengan kebiasaan saya dalam bekerja gitu. Oke. Dalam bekerja menggunakan kayu, saya ingin mengeksplor bahan-bahan. Kayak saya menggunakan dempul atau clay sih sebenarnya yang saya campur
menjadi warna, dan warnanya itu saya lebih ke mendekati ke warna kemasan. Oke. Warna-warna apa aja yang dipakai sama kemasan itu. Warna ada yang warna biru. Ternyata yang saya suka dalam warna kemasan itu perpaduan antara warna merah ketemu warna biru. Oke. Nah, dan ada pemisahnya warna kuning. Ya. Itu sih. Oke. Nah dari apa ya, pemahaman itu kan ketika yang lain dia diambil ke suatu rupa baik figur ataupun proses itu, cuman di sini menjadi suatu ada coding ya gitu, Coding. bahasa yang entah itu menjadi pembacaan eksplisit atau enggak. Nah mungkin itu bisa kita bahas. Cuman kita ini dulu, break dulu. Ya. Pesan-pesan berikut. Nanti kita lanjut lagi ya di part 2-nya. Oke. Nah jangan lupa sebelum kita istirahat nih sebentar untuk bikin kopi lagi, melihat aung-aung. Teman-teman mungkin bisa subscribe ya nanti ke kanalnya Sika gitu, dan atau di follow, di like juga bisa. Oke, makasih ya.